Dari Rusmiati, mungkinkah penyakit DM bisa mempengaruhi posisi bola mata? Penyakit kencing manis bisa mempengaruhi posisi bola mata. Kalau posisi bola mata, sepengetahuan kami, kalau dia sudah mengganggu saraf mata, Bu, bisa. Misalnya dia sudah mengganggu saraf 3, 4, dan 6, itu bisa. Jadi posisinya kalau misalnya gangguannya di nervus 3, itu ibu nggak bisa melihatnya ke tengah, jadi dia lari, bisa juga begitu, Bu. Jadi yang ditakutkan dari kencing manis itu adalah akibatnya, sebenarnya dia bisa kemana-mana. Dan yang bisa dilihat pembuluh darah yang terimbas oleh kencing manis pada pasien yang masih hidup itu dengan alat fotofundus, kalau kita itu bisa kita lihat. Jadi sesegera mungkin harus kita nilai, paling tidak 3 bulan sekali, ya Bu. Jadi bisa dia, kalau dimanapun saraf kenanya itu bisa. Karena kencing manis itu rantaiannya banyak, karena dia hambatannya lambat, kemudian dia mengganggu peredaran darah, jadinya ada gangguan di cardiovascular disease-nya, itu bisa. Jadi bisa semua. Ada pertanyaan lagi, Dok? Dok, ayah saya penderita DM tipe 2. Sudah 1 tahun rutin minum obat. Saat ini tidak ada keluhan di matanya. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan rutin, Dok? Dan pemeriksaannya apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya biasanya dokter-dokter penyakit dalam atau dokter umum itu akan mengkonsulkan ke dokter mata untuk menilai apakah DM-nya, kencing manisnya ini sudah lama. Kadang-kadang memang baru ketahuan, Ibu, Bapak, baru ketahuan. Tapi waktu kita nilai di alat yang fotofundus, itu bisa kita nilai kalau dia sudah ada gangguan, misalnya ada, saya pakai bahasa kedokteran ya, karena susah mengartikannya. Misalnya ada pembuluh darah kecil-kecil, mikroaneurisma, itu berarti dia sudah lebih dari 5 tahun. Tapi ketahuannya baru sekarang. Misalnya dia tingginya itu tidak tinggi-tinggi amat, 160, 200. Nah, itu kadang-kadang memang agak neglected, terabaikan. Nah, dari penilaian mata itu bisa dinilai bahwa bapak atau ibunya itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi harus pemeriksaan rutin ya, Dok? Iya, jadi kalau kita sarankan, kalau ada pasien-pasien dengan kencing manis itu tergantung nanti tipe gangguan di matanya. Kalau memang tidak ada imbas di mata, itu 1 tahun sekali. Tapi kalau sudah ada yang grade-nya ya, jadi ada retinopati diabetika, kalau kita bilang, retinopati diabetika ringan, sedang atau berat. Nah, itu ada lagi nanti penilaiannya, bisa dia 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan nanti, Dok, bagus sekali. Izin bertanya, Dok, kalau memakai kacamata pelindung di masa COVID ini mempengaruhi daya penglihatan mata nggak, Dok? Misalnya mata menjadi minus atau positif. Oh iya, terima kasih Bu Evi ya, Bu Evi Susanti. Sebenarnya tidak ada pengaruh ya, karena kan kacanya itu hanya kaca mika, jadi dia mengurangi paparan droplet atau yang kita takutkan, misalnya aerosol yang sekarang. Jadi tidak ada. Saya saja kalau praktek itu selain kacamata saya, kita juga masih pakai face shield lagi untuk menghalangi. Jadi kita sudah pakai N95, kadang-kadang pakai masker bedah lagi, kemudian kita pakai face shield lagi. Bayangkan kalau sudah 4 jam itu. Rasanya juga berat, cuman kita tetap melayani. Jadi tidak mempengaruhi ya, Dok ya? Jadi tidak ada, cuma perlakuan dari face shield-nya kalau sudah digunakan keluar, itu kan dibersihkan saja, dibersihkan. Bisa pakai alkohol kan, kemudian didiamkan, besoknya bisa digunakan. Saran saya face shield-nya tidak usah dibawa ke kamar ya, mungkin di luar saja kita taruh. Pertanyaan dari Bu Rusmiati lagi, Dok, cara pengobatannya gimana, Dok? Ini yang orang tuanya DM tadi, Dok. Cara pengobatannya itu tergantung nanti yang kita lihat. Kalau misalnya dia tipe 1 tidak mengganggu penglihatan, jadi penglihatannya kan akan kita nilai ya, Bu. Misalnya kalau normalnya penilaiannya masih 6/6, jadi
penderita melihat dari jarak 6 meter, yang orang normal juga melihat dari jarak 6 meter. Kalau itu kita biasanya tidak kita lakukan pengobatan yang intervensinya tinggi. Jadi salah satu yang bikin orang penyakit kencing manis tidak nyaman adalah dia biasanya ada sensasi gatal, sensasi tidak nyaman, atau sensasi kering yang akan menyebabkan cairan matanya itu keluar lebih banyak. Jadi sensasinya berair-air. Nah, itu yang kita sering sebut dengan sindroma mata kering. Nah, itu cukup kita kasih tetesan saja yang untuk membuat bahwa matanya tidak terlalu kering. Nah, yang kedua, penglihatan dekatnya itu akan lebih cepat terganggu kalau kencing manis, karena dia memang tipe kataraknya yang terbentuk juga akan bentuknya yang menyebabkan penglihatan dekatnya yang lebih tidak nyaman. Itu saja. Dari Bapak Supriyanti. Assalamualaikum dok, kalau malam saya bawa motor pakai helm gak jelas silau. Saya belum pernah cek mata dok. Ini maksudnya mungkin ada pengaruh, ada gangguan di mata atau enggak maksudnya? Oh iya, terima kasih Ibu ya, Ibu Supriyanti. Ibu Supriyanti, karena kita kan belum bisa menilai secara lisan begini ya. Jadi Ibu Supriyantinya usianya berapa, kita juga belum menilai. Jadi sebaiknya kontrol Bu, karena kalau dia ada silau pada malam hari, kalau kita bilangnya glare, itu kalau usia-usia di atas 45 tahun atau di atas 40 tahun yang kita takutkan itu sudah ada gejala dari kekeruhan dari lensa, walaupun lensanya misalnya keruhnya hanya di pinggir-pinggir saja. Jadi harus dicek ya Bu, kalau sudah ada keluhan sekecil apapun itu jangan diabaikan untuk mata, karena ada beberapa keluhan yang tidak bisa kita recovery dengan maksimal. Misalnya pasien-pasien dengan keluhan glaukoma, penglihatannya menyempit. Nah, itu kita tidak bisa memperbaiki lapang penglihatannya itu lagi. Jadi harus sesegera mungkin. Oke. Ada lagi dok. Dok, izin bertanya lagi. Ibu hamil dengan minus tinggi, min 7, harus SC. Itu hoax atau fakta dok? Oh itu tidak apa ya? Itu kalau kita bilang hoax juga enggak ya. Jadi kita itu harus menilai saraf matanya, bukan karena minusnya. Jadi minus 3 sampai 10 itu rentan untuk terjadinya ablasio retina. Jadi lepas saraf matanya. Biasanya dokter kebidanannya akan mengkonsulkan ke dokter mata. Nah, dari kaminya akan melihat dengan alat foto fundus atau funduskopi bisa. Kalau misalnya retinanya tipis, ya memang kita tidak sarankan. Jadi tidak hanya misalnya minus 7 harus gitu, tidak, dia harus dinilai dulu lagi saraf matanya, yaitu retina matanya. Jadi kalau dia tigroid appearance-nya terlihat jelas, jadi kemungkinan retinanya tipis. Jadi sampai saat ini ya Bu, kita itu belum, kalau saya mau memberikan masukan lagi, jadi kalau kita bayangkan saraf atau lapisan mata itu ada 3 macam. Jadi bagian yang putih yang kita lihat itu sklera, kemudian di tengahnya itu bagiannya hitam, koroid, dan yang di paling tengah lagi adalah retina. Nah itu kekuatan menempelnya itu sampai sekarang belum ada alat untuk menilai. Oh nempelnya 100%, nempelnya 90%. Itu tidak ada, belum ada. Nah yang bisa kita nilai itu hanya ketebalannya. Semakin tipis saraf retinanya, kemungkinan tempelannya semakin kurang baik. Jadi tidak disarankan untuk melahirkan spontan. Tidak bisa kita hanya menilai minusnya. Kadang dengan minus 7 saya punya pasien itu karena dia terkontrol dengan baik kacamata, dia tidak memiliki tigroid appearance itu. Jadi kita tidak sarankan untuk dilakukan seksio, dia bisa dilakukan dengan persalinan biasa. Ada lagi dok, Agung Anggana. Dok mau tanya, saya beberapa minggu yang lalu main HP sambil tiduran dan HP-nya jatuh kena mata saya sampai bengkak. Tapi sampai sekarang tidak ada keluhan. Apa mungkin suatu saat nanti mata saya bisa kenapa dok? Ya terima kasih Pak Agung. Jadi
saya bilang dari tadi, sekecil apapun benturan di mata sebaiknya jangan diabaikan. Apalagi ini sampai bengkak. Jadi sampai bengkak, berarti kan mungkin jarak HP-nya dengan mata kemarin agak jauh. Jadi waktu dia jatuh ke mata itu agak kuat tekanannya. Seperti tadi itu kita sebutkan adalah trauma tumpul. Trauma tumpul. Jadi itu harus dinilai. Pertama, yang harus kita nilai adalah tekanan bola matanya. Kedua, kita lihat di bilik mata depannya itu ada darah atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya traumatic optic neuropathy. Traumatic optic neuropathy itu dia benturan belan trauma kanker cup itu langsung ke makulanya. Nah, itu yang bahaya. Sebaiknya dikontrolkan kalau ada trauma di mata. Ya Pak Agung ya, trauma kimia saja seperti air cucian pel atau sebagainya itu harus kita antisipasi dengan segera. Apalagi trauma dengan HP ya. HP itu kan mungkin sekitar 2 ons, ada yang malah setengah kilo kalau yang besar ya. Nah, itu harus kita antisipasi. Jangan takut untuk yang tadi, jangan khawatir untuk berobat. Jadi bisa langsung berobat ke IGD. Kalau trauma kan bisa langsung, tidak perlu menunggu rujukan. Nanti bisa kita lihat dengan alat yang lebih lengkap lagi. Demikian Pak Agung. Jadi pada saat itulah dok ya, langsung ya dok, pas pada saat sudah terjadi itu langsung dilihat ya dok ya. Ya paling tidak 1 minggu lah kalau misalnya memang ini. Tapi kalau misalnya dia pas lagi trauma langsung tiba-tiba gangguan matanya berubah, kontur matanya berubah, itu harus segera Pak Agung. Jangan nunggu lagi kayak tadi itu kan matanya sampai bengkak katanya. Nah itu kan berarti kan sudah ada perubahan dari anatomi matanya. Satu lagi dok, penderita DM bisa melakukan operasi mata nggak dok? Karena semenjak kena DM bola mata suami saya jadi juling. Nah itu, terima kasih Ibu Rusmiati. Memang yang seperti ini saya bilang kan, kalau penyakit misalnya dia ada katarak dengan DM, itu pemeriksaan kita memang lebih dalam lagi, mulai dari pemeriksaan saraf belakangnya. Kemudian ya sebaiknya kita lihat dulu kalau misalnya ada perdarahan di belakang sebelum kita operasi. Misalnya ada katarak ya, karena kencing manis ini pencetus katarak tipe subkapsularis yang paling tinggi. Nah itu jadi kita lihat lagi dulu belakangnya. Kalau istilahnya belakang ya, kalau kami bilang saraf mata itu. Nah kalau saraf matanya kurang baik, biasanya operasi katarak itu biasanya kita tunda dulu. Kita harus memperbaiki saraf matanya. Nah, di kami juga itu ada alat untuk menilai apakah keberhasilannya 100%, 90%. Nah, itu bisa kita nilai. Jadi kita tidak memberikan oh ini pasti bagus, ya enggak. Jadi tergantung modal dasar mata kita Ibu. Jadi kalau modal dasar mata kita baik sarafnya, insya Allah operasi kataraknya akan berlanjut dengan baik. Tapi misalnya ini modal dasarnya ada DM, ada sudah gangguan saraf matanya. Nah itu ya harus kita jelaskan bahwa saraf matanya akan terganggu seperti ini. Demikian Ibu. Kalau untuk juling Ibu itu kita harus periksa lagi julingnya karena apa tadi. Jadi karena juling itu kan tadi ada 3 ya penyebabnya. Bisa karena kekuatan dari matanya beda. Jadi misalnya yang ini kanannya -2, yang kirinya -10 misalnya. Itu juga akan juling karena dia tidak sejajar. Yang kedua otot matanya Bu. Otot matanya kita lihat lemah atau tidak. Nanti ada pemeriksaan gerakan bola mata, dia lemah karena apa. Yang keempat ya memang sarafnya. Jadi 3 ini harus dinilai semua. 3 ini. Nah mungkin untuk suami Ibu bisa kembali lagi ke rumah sakit yang pernah didatangi Ibu untuk menyelesaikan pemeriksaan selanjutnya. Jadi jangan dibiarkan julingnya Bu. Kadang-kadang juling itu selesai hanya dengan kacamata saja. Oke, sudah dokter? Ya. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan lagi dok untuk pesan-pesan para semua. Ya, jadi untuk semua dulur-dulur masyarakat yang di Palembang, terima kasih sudah join dengan IG Instagram Rumah Sakit Sriwijaya. Saat ini kita
masih tetap melayani pelayanan kesehatan mata dan pelayanan kesehatan lain yang ada di sini. Jadi semuanya, karena kita sudah jadi rumah sakit umum, semuanya kita melayani dengan jam-jam jadwal praktek dokternya. Tidak ada pembatasan dari pelayanan kesehatan kami di sini. Jadi jangan khawatir untuk tetap berobat. Upayakan kontrol mata dengan baik. Jadi mungkin saya tambahkan bahwa mata itu adalah jendela dunia. Jadi kalau misalnya jendela dunianya kabur, mungkin melihatnya jadi tidak nyaman. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan mata? Pertama, segera setelah lahir, itu sudah pasti. Yang seperti ibu tadi, kita harus nilai pasiennya juling atau tidak, ada katarak kongenital atau tidak, ada penyakit-penyakit bawaan atau tidak. Kemudian kapan lagi? Kapan lagi itu biasanya 3 tahun. Akan lebih baik lagi setelah anak udah bisa membaca. Membaca itu bukan membaca ini ibu, apa ini bukan. Misalnya dia sudah bisa angka 1 sampai 9, itu sudah cukup baik untuk kita menilai berapa tajam penglihatan anak. Kemudian kalau ada minus-minus yang saya bilang tadi, kalau minusnya di atas 3 sampai 10, itu sebaiknya 6 bulan sekali. Karena dengan minus tinggi, minus hipermetrop atau kacamata jauh yang tinggi, itu juga kadang-kadang mempengaruhi bentuk dari bola mata. Apalagi kalau kita tidak patuh menggunakan kacamata. Sampai saat ini penderita-penderita gangguan refraksi, jadi gangguan yang memerlukan kacamata, itu yang paling aman adalah kacamata. Yang kedua, kalau orangnya apik, bersih, personal hygiene-nya baik, boleh lensa kontak. Dan yang ketiga tentu dengan operasi. Tapi yang seperti saya bilang, yang paling aman adalah kacamata. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya jawab interaktif sampai saat ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Palembang. Kami dari Rumah Sakit Sriwijaya juga tetap berharap untuk kita tetap menjaga jarak, menjaga bepergian sampai pandemik ini segera menurun. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu semua, saya secara pribadi mohon maaf. Saya akhiri live pagi ini, siang ini mungkin ya, karena sudah agak siang. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.